Halo, salam jumpa kembali di ruang sepak bola Paulus Logan. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kembali kita akan membahas kelanjutan dari PSSI, di mana saat ini sedang melakukan tahapan melalui komisi pemilihan untuk memilih pengurus eksekutif komite, terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan members of executive committee. Pemilihan ini sesuai dengan arahan FIFA untuk dilakukan reformasi dan transformasi tata kelola sepak bola di Indonesia, yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 2023, tapi dipercepat sesuai keputusan Kongres PSSI tanggal 15 Januari. Kongres luar biasa PSSI akan dilakukan tanggal 16 Februari 2023. Diharapkan perubahan sepak bola di Indonesia akan terjadi, khususnya tentang pengelolaannya atau manajemennya yang secara bersih, transparansi, ya, integritas, capability, dan tentu saja akan dikelola orang-orang yang memang boleh dikatakan tanda kutip gila bola dan ingin memajukan persepak bolaan Indonesia menjadi suatu industri, dan tentu saja dengan diharapkan nantinya terjadi prestasi secara keseluruhan. Kiranya mari kita dukung, khususnya sebagai pencinta sepak bola, untuk pemilihan pengurus eksekutif komite PSSI ini berjalan lancar, tidak mengalami hambatan sesuatu. Boleh dikatakan minat untuk menjadi pengurus cukup besar dan antusias. Dari daftar calon ada 2 menteri, ada 1 dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, ada anggota DPR, ada penguasa, ada jurnalis, dan juga ada pemilik klub. Dalam hal ini yang kita harapkan nantinya kontribusi mereka akan total, khususnya di sepak bola Indonesia. Kita harapkan dengan pengurus baru ini ada desain planning atau blueprint
sepak bola Indonesia untuk puluhan tahun. Seperti diketahui ada beberapa negara misalnya untuk melakukan blueprint sepak bola di negaranya 50 sampai 100 tahun, yang dimana nantinya setelah pengurus PSSI berganti 4 tahun sekali, tetap secara komitmen blueprint ini dijalankan. Jadi tidak setiap pengurus membuat program yang baru lagi, sehingga sejak PSSI berdiri sejak tahun 1930 dan saya mengikuti sepak bola di masa era Galatama tahun 1979, PSSI khususnya belum menampilkan prestasi yang terbaiknya, khususnya untuk di tingkat Asian itu dengan SEA Games menjuarai di tahun 1991. Setelah itu sampai saat ini boleh dikatakan Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam. Boleh dikatakan beberapa negara sudah satu langkah di depan, step one head, seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina yang melakukan program-program baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu saya harapkan dengan adanya nanti kepengurusan baru benar-benar terjadi sepak bola di Indonesia sesuai dengan arahan steering dari FIFA, yang dimana FIFA menginginkan agar Indonesia khususnya dapat sepak bola dapat maju berkembang menjadi suatu industri, khususnya nantinya di Indonesia sepak bola khususnya di Asia dapat bersaing dengan industri sepak bola di negara khususnya Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan benua. Dan mari kita ikuti. Kalaupun ada sumbang saran atau kritik, silakan untuk tetap memberi komentarnya, dan jangan lupa untuk supaya channel ini dapat berkembang, please untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Selanjutnya mari kita ikuti ulasannya. Secara organisasi, PSSI saat ini melakukan persiapan untuk pemilihan dari eksekutif komite dari kepengurusan, di mana akan dipilih adalah ketua umum, wakil ketua umum, dan members of executive committee. Dan komisi pemilihan sudah melakukan tugasnya, di mana pada tanggal 16 Januari telah menutup pendaftaran, di mana sudah masuk dari daftar calon 5 calon ketua umum, ya, terus ada 20 dari wakil ketua umum, dan ada 83 untuk members of executive committee. Dari 20 member eksekutif ini ada beberapa calon yang memang masih menduduki kepengurusan saat ini.
dan ada satu wakil ketua umum yang dari awal sudah komitmen tidak akan mencalonkan lagi, yaitu wakil ketua umum Iwan Budianto, di mana sebelumnya didaftarkan oleh bukan oleh yang bersangkutan. Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI, yang secara komitmen tidak lagi mencalonkan diri. Dari tahapan dari Komisi Pemilihan PSSI ini memasuki periode tanggal 16 Januari hingga tanggal 19 Januari adalah kelengkapan para calon untuk melengkapi data yang diperlukan sesuai persyaratan atau boleh dikatakan kekurangan yang harus dilengkapi. Selanjutnya tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 31 secara administrasi itu tentu saja Komisi Pemilihan melakukan verifikasi data para calon, dan akhirnya nanti pada tanggal 31 Januari itu akan dirilis daftar calon sementara, dan untuk selanjutnya akan diatur sampai tanggal 16 Februari di mana hari H pada waktunya pemilihan. Nanti akan diatur waktu untuk presentasi masing-masing calon untuk melakukan presentasi program kerja khususnya untuk ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Exco, mana nanti voters yang akan menentukan di mana menurut data terakhir di mana ada 86 voters di anggota PSSI, mana yang berhak di Liga 1 ada 18 klub, Liga 2 dan Liga 3 masing-masing 16 plus 16 32, terus ada 34 asosiasi provinsi di daerah, serta ada 2 asosiasi dan 1 federasi, di mana federasi tersebut adalah federasi usaha, dan ini yang berhak untuk nantinya memilih calon-calon eksekutif komite PSSI. Dari 5 nama ketua umum mencuat 2 nama yang memang difavoritkan untuk menjadi, boleh dikatakan favorit, yaitu Erick Thohir, mana diikuti dengan Lanyala Mataliti. Boleh dikatakan mereka akan head to head, walaupun dalam hal ini juga ada 3 nama yang memang juga harus diperhitungkan, seperti Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Ferry Jamie Francis. Tapi hanya 2 nama yang memang sangat difavoritkan. Sedangkan di calon wakil ketua muncul nama Menpora Zainuddin Amali, dan juga beberapa nama
yang memang boleh dikatakan masuk nominasi favorit, seperti bekas Sekjen PSSI Ratu Tisa, dan juga ada nama-nama seperti Ahmad Yadi X yang saat masih anggota Exco, terus ada anggota DPR Andri Rosiadi, ada Asrul Ananda, ini CEO dari Persebaya yang juga berkecimpung dalam bola basket. Ada Hasani Abdul Ghani, ini juga yang saat ini sebagai Exco. Asnuryadi Sulaiman juga sebagai Exco dan bos dari Barito Putra. Ada Yuni Rahman, ada Sadikin Aksa, penguasa dari Sulawesi, ada wartawan, mantan wartawan Kompas Yesayas Octavianus, ada Sekjen saat ini Yunus Nusi, ada mantan pemain nasional Bambang Pamungkas dan Unareo, dan Gede Widiadi, adalah calon-calon dari Wakil Ketua Umum. Sesuai dari program dan arahan FIFA, di mana PSSI dalam hal ini harus melakukan transformasi dan reformasi tata kelola sepak bola di Indonesia, maka kita juga harus melihat calon-calon yang akan menduduki kepengurusan PSSI yang akan datang. Yang menarik, ada 2 menteri yang boleh dikatakan akan dipilih, yaitu Menteri BUMN Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Menpora, Menteri Olahraga dan Pemuda, yaitu Zainuddin Amali. Secara struktur di pemerintahan, Menpora inilah yang bertanggung jawab pada dan mengontrol para organisasi seluruh olahraga di Indonesia. Maju mundurnya olahraga di Indonesia, khususnya tanggung jawab Menpora yang memang ditunjuk oleh Presiden sesuai uraian pekerjaannya. Tapi etiskah Menpora nantinya akan menjadi wakil dari Menteri BUMN di organisasi PSSI? Menurut saya kemungkinan ini bisa tumpang tindih, atau boleh dikatakan Menpora secara etika, secara organisasi
kedudukannya di bawah Menteri BUMN. Inilah yang menarik di PSSI karena secara statuta PSSI melakukan ini tidak melihat jabatan seseorang baik di pemerintahan maupun jabatan yang lainnya. Menurut saya seharusnya Menpora, walaupun memang secara rilis Menpora mengatakan bahwa dia masuk sebagai wakil ketua agar pelaksanaan World Cup 20 years usia 20 ini dapat dengan lancar karena dia masuk di dalam organisasi PSSI. Tapi menurut saya patutnya tidak terjadi tumpang tindih, tetap ada satu komando di mana Erick Thohir yang nantinya akan menjadi calon itu mempunyai wewenang tanggung jawab secara keseluruhan di pundaknya, karena Menpora seharusnya hanya menjadi steering committee atau pengarah, walaupun akhirnya dia juga akan bertanggung jawab kepada presiden khususnya dan para pencinta sepak bola di tanah air. Sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional, tentu saja Impres ini ditujukan kepada Menpora untuk secara keseluruhan bertanggung jawab, tapi kelihatannya belum maksimal pelaksanaannya di lapangan. Begitu kiranya dalam pelaksanaan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 kiranya seperti diketahui ada tugas dalam hal ini yang secara organisasi, di mana ada federasi PSSI yang akan bertanggung jawab sebagai panitia lokal. Menpora secara Kepres dan Impres tentang dukungan penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023 yang diikuti 24 negara dan Indonesia sebagai tuan rumah. Itu ada 3 penanggung jawab yang dibagi tugas. Penanggung jawab yang utama adalah panitia lokal, dalam hal ini PSSI, di mana panitia lokal bertanggung jawab untuk penyelenggaraan yang menyangkut pelaksanaan di stadion yang harus
memenuhi standar internasional FIFA dan telah ditetapkan ada 6 stadion sepak bola, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Stadion Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Stadion Manahan di Solo, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Denpasar, Bali. Selanjutnya itu juga yang menjadi penanggung jawab dari infrastruktur adalah Menteri PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta penanggung jawab ketiga khususnya dukungan penyelenggaraan dari Menpora sebagai Ketua Organizing Committee. Jadi sebenarnya secara keseluruhan ini tanggung jawab yang besar dan berat adalah di PSSI, tapi secara organisasi khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan, walaupun secara intervensi pemerintah tidak bisa langsung untuk menghandle khususnya internal PSSI, tapi seperti diketahui Menpora secara keseluruhan bertanggung jawab tentang keadaan atau kegiatan ataupun prestasi cabang-cabang olahraga di Indonesia. Diharapkan kalaupun nantinya Menpora sebagai wakil ketua umum PSSI bukan menjadi tumpang tindih dan bukan menjadi suatu gap di mana di PSSI secara decision making atau pengambilan keputusan ada di tangan pengurus eksekutif komite yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan members of executive. Kita harapkan ini memperkuat justru organisasi PSSI. Kita harapkan Menpora bisa memposisikan sebagai anggota khususnya yang tidak secara intervensi untuk pengambilan keputusan, karena FIFA saya melihatnya sebagai manajemen partisipatif, suatu organisasi yang memang sesuai dengan regulasi atau game of regulation sudah diatur semuanya, baik di negara-negara yang selama ini di bawah naungan FIFA. Terus selanjutnya nanti kita akan mengulas tentang yang lainnya, tentang kegiatan-kegiatan PSSI dengan adanya reformasi tata sepak bola di Indonesia. Diharapkan pemilihan ini tidak ada KKN dan harus
pengurus baru menghilangkan konflik of interest untuk kepentingannya masing-masing, tapi harus clean and clear untuk memajukan sepak bola Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas apakah antusias minat daripada ESCO ini secara statuta, apa yang didapat sebagai anggota ESCO. Yang kedua, tentang transformasi dan reformasi tata kelola sistem sepak bola yang harus benar-benar terjadi perubahan yang mendasar. Kedua, tentang pemilik klub, apakah tidak akan terjadi konflik dalam pengertian ini, cross ownership, tentang konflik of interest, dan kita juga harus mempunyai dalam hal ini program jangka panjang untuk PSSI yang dalam hal ini sudah banyak contoh Piala Dunia di Doha, dan tentu saja kita bisa belajar lebih banyak, dan tentu saja PSSI dengan arahan FIFA dapat menyelenggarakan transformasi dan reformasi tata kelola sepak bola di Indonesia, dan menyongsong Piala Dunia 20 dapat diselenggarakan secara sukses. Dan ini adalah pertaruhan nama baik Indonesia di dunia internasional, khususnya di kancah sepak bola dunia.